sih itu kolaboratif? Nah, kolaboratif ini ya adalah proses pembelajaran kolaborasi yang memungkinkan setiap siswa untuk menyumbangkan informasi, sikap, pendapat, ide, pengalaman, keterampilan, dan kemampuan yang dimilikinya secara bersama-sama untuk meningkatkan pemahaman seluruh siswa. Dengan belajar secara kolaborasi, guru dapat meningkatkan motivasi, minat, dan cara berpikir siswa secara kreatif. Menurut Medeu, kolaboratif bisa berlangsung apabila seorang guru dan siswa bisa bekerja sama untuk menciptakan pengetahuan. Kolaboratif merupakan pembelajaran yang berfokus pada sebuah asumsi bahwa manusia selalu menciptakan makna bersama dan proses yang selalu memperkaya dan memperluas wawasan mereka. Adapun tujuan dari kolaboratif ini adalah untuk meningkatkan interaksi siswa dalam memahami suatu tugas dan mampu mengekspor apa yang ada dalam pikirannya. Apa sih yang harus diperhatikan dalam penerapan kolaboratif? Nah, hal yang harus diperhatikan dalam penerapan kolaboratif yaitu para siswa bekerja sama untuk menyelesaikan masalah-masalah yang sama dan bukan secara individual menyelesaikan bagian-bagian yang terpisah dari masalah tersebut. Dari sudut pandang ini, model kolaboratif menjadi efisien dikarenakan siswa dituntut untuk berpikir secara interaktif. Pada proses pembelajaran kolaboratif, guru mendorong siswa untuk menggunakan pengetahuan mereka, menghormati temannya, dan memfokuskan diri pada pemahaman tingkat tinggi. Peran guru dalam kolaboratif adalah sebagai mediator. Guru menghubungkan informasi baru terhadap pengalaman siswa dengan proses belajar di bidang lain, membantu siswa untuk menentukan apa yang harus dilakukan jika siswa mengalami kesulitan, dan membantu siswa belajar tentang bagaimana caranya belajar. Apa-apa saja sih peran guru sebagai mediator? Nah, peran guru sebagai mediator ada 3. Yang pertama sebagai fasilitator, kedua model, dan yang ketiga pelatih. 1. Sebagai fasilitator. Guru menciptakan lingkungan dan kreativitas untuk membantu siswa membangun pengetahuannya dalam rangka menjalankan peran. Ada 3 hal yang harus diperhatikan oleh seorang guru. Yang pertama, mengatur lingkungan fisik atau perabot dalam ruang kelas, serta penyediaan peralatan yang membantu proses pembelajaran. Yang kedua, menyediakan lingkungan sosial yang mendukung proses belajar siswa dengan mengelompokkan dan mengajak siswa mengembangkan struktur sosial yang mendorong munculnya perilaku yang sesuai untuk berkolaborasi antar siswa. Dan yang terakhir, guru memberikan siswa untuk mendorong munculnya interaksi antar siswa dengan lingkungan fisik dan sosial di sekitarnya. Dalam hal ini, guru harus mampu memotivasi siswa. 2. Sebagai model. Guru harus menunjukkan kepada siswa bagaimana cara berpikir suatu situasi kelompok dan komunikasi yang sulit dengan mencontohkan bagaimana cara membuat perencanaan, memonitoring penyelesaian tugas, dan mengukur apa yang sudah dipelajari. Dan yang terakhir, guru sebagai pelatih. Guru sebagai pelatih memiliki prinsip utama, yaitu menyediakan bantuan secukupnya pada saat siswa membutuhkan, sehingga tetap memegang tanggung jawab terhadap proses belajar mereka sendiri. Hal ini dilakukan dengan memberikan petunjuk umpan balik dan mengarahkan kembali usaha siswa serta membantu siswa untuk menggunakan strategi tertentu. Adapun kelebihan dan kekurangan penerapan kolaboratif. Kekurangan kolaboratif yaitu dalam pelaksanaan kolaboratif memerlukan pengawasan yang baik dari guru, karena jika tidak dilakukan pengawasan yang baik, maka proses kolaborasi tidak akan berjalan efektif. Selain itu, model kolaboratif memakan waktu yang cukup lama. Nah, adapun kelebihan dari kolaboratif, yang pertama, siswa belajar bermusyawarah. Yang kedua, siswa belajar menghargai pendapat orang lain.
Yang ketiga, mengembangkan berpikir kritis dan rasional bagi siswa. Yang keempat, kerjasama antar siswa. Dan yang terakhir, persaingan yang sehat. Hai teman-teman, nah itulah tadi penjelasan dari saya tentang penerapan pembelajaran kolaboratif. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang prinsip-prinsip pembelajaran yang sejalan dengan kurikulum Merdeka yang dimuat oleh Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi 56N tahun 2022 tentang pedoman penerapan kurikulum dalam rangka pemulihan pembelajaran. Apa saja sih prinsip-prinsip pembelajaran? Nah, prinsip-prinsip pembelajaran yang pertama adalah pembelajaran dirancang dengan mempertimbangkan tahap perkembangan dan tingkat pencapaian peserta didik saat ini, sesuai dengan kebutuhan belajar serta mencerminkan karakteristik dan perkembangan peserta didik yang beragam sehingga pembelajaran menjadi lebih menarik dan menyenangkan. Yang kedua, pembelajaran dirancang dan dilaksanakan untuk membangun kapasitas menjadi pembelajaran sepanjang hayat. Yang ketiga, proses pembelajaran mendukung perkembangan kompetensi dan karakteristik peserta didik secara holistik. Yang keempat, pembelajaran yang relevan yaitu pembelajaran yang dirancang sesuai dengan konteks lingkungan dan budaya peserta didik serta melibatkan orang tua dan komunitas sebagai mitra. Yang terakhir atau yang kelima itu pembelajaran yang berorientasi pada masa depan dan berkelanjutan.